Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Andi Setiawan NPM 078, kedua Muhammad Rohman NPM 081, yang ketiga Adi Satria Pradana NPM 095, yang keempat Aziz Yanuar Hidayat NPM 099, yang kelima Galih Adi Prastian NPM 111. Kemudian dari kami akan mempresentasikan berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama, komponen dasar aliran komunikasi dalam negosiasi. Dikurangi dari esensi sebenarnya, negosiasi adalah bentuk komunikasi interpersonal. Proses-proses komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, merupakan hal penting untuk mencapai tujuan negosiasi dan untuk menyelesaikan konflik. Menurut Putnam dan Pulley 1987, komunikasi terwujud dalam negosiasi baik sebagai proses interaksi maupun sebagai konteks seluk-beluk komunikasi yang dapat mempengaruhi proses dan hasil. Itu dari Chapman, Putnam dan Sondag 1991. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model dasar komunikasi, di mana tersendiri dia terdapat komunikator A yang mengode dengan bahasa, pesan dalam medium, terima dan interpretasi, dan yang kedua ada komunikator B yang itu dimana mengode dengan bahasa, pesan dalam medium, terima dan interpretasi. Jadi cara yang dapat dideteksi oleh komunikator itu dapat merespon dalam suatu cara terhadap isi pesan pengirim asli, atau menghindari respon substansi dalam dan mengubah pokok bahasan atau tujuan yang memungkinkan lainnya. Hal yang cukup penting, komunikator yang merespon terhadap pesan, misalnya orang yang mengirimkan pesan sebelumnya, memiliki kesempatan bukan hanya untuk memilih bagaimana mengodekan respon, tetapi juga untuk memilih saluran atau medium yang digunakan untuk transmisi. Selanjutnya, distorsi dalam komunikasi, di mana sendiri komunikasi bekerja sampai pada tahapan di mana berbagai jenis informasi, fakta, opini, perasaan, preferensi, dan pengalaman dibagi dengan lengkap dan menyeluruh dan secara akurat diterima dan dipecahkan mengarah ke pemahaman bersama. Seperti halnya ada komunikator, individu, pesan, pengodean, saluran channel dan media, penerimaan, resepsion atau interpretasi. Yang pertama ada komunikator individu. Baik pengiriman maupun penerima berada pada titik tertentu dalam pertukaran, memiliki tujuan dan sasaran. Dan yang kedua ada pesan. Pesan merupakan bentuk simbolis di mana informasi dikomunikasikan. Dan yang ketiga ada pengodean. Pengodean tersendiri adalah proses di mana pesan dimasukkan ke dalam bentuk simbolis. Dan yang keempat ada saluran atau channel dan media. Kami menggunakan istilah tersebut bergantian. Alat di mana informasi dikirim dan diterima melaluinya. Dan yang kelima ada penerimaan atau reseption. Penerimaan tersendiri merupakan proses pemahaman atau menerima pesan dalam bentuk verbal, nonverbal atau simbolis mereka dan memecahkan ke dalam bentuk pesan yang dimengerti oleh penerimanya. Dan yang terakhir ada interpretasi, merupakan proses memastikan arti dan pentingnya pesan yang dipecahkan untuk situasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide terkait dengan apa saja yang dikomunikasikan selama negosiasi. Itu adalah salah satu pertanyaan mendasar dari penelitian yang telah diuji dalam komunikasi dan negosiasi. Dan di sini di dalam penelitian ini telah mengambil beberapa bentuk berbeda, namun pada umumnya melibatkan perekaman suara atau video role play mengenai negosiasi dan menganalisis pola-pola komunikasi yang muncul. Sebagian besar komunikasi selama negosiasi bukanlah tentang preferensi negosiator. Itu menurut Carnevale, Pruitt, dan Seymour tahun 1981. Dan di dalam komunikasi itu ada beberapa kategori.
Di antaranya itu ada 5 kategori. Yang pertama, tawaran balik dan motif. Menurut Tutzeur, mungkin komunikasi yang paling penting dalam sesi tawar-menawar adalah komunikasi yang menyampaikan tawaran dan tawaran balik pihak yang terlibat. Tutzeur menyatakan bahwa penawar memiliki preferensi tertentu dan menunjukkan perilaku rasional dengan bertindak sesuai dengan preferensi mereka, dan bahwa preferensi tersebut dapat dinyatakan menurut beberapa skala numerik, yaitu bahwa mereka memiliki derajat utilitas atau nilai yang berbeda. Yang kedua, informasi mengenai alternatif. Komunikasi dalam negosiasi tidak terbatas pada pertukaran penawaran dan penawaran balik. Bagaimanapun juga, aspek penting lainnya yang telah dipelajari bagaimana kegiatan berbagai informasi dengan pihak lain mempengaruhi proses negosiasi. Yang ketiga, informasi mengenai hasil. Dalam sebuah studi simulasi negosiasi, Thomson, Bailey, and Kramer tahun 1995 meneliti efek dari berbagai jenis informasi yang berbeda, bagaimana pihak lain mengevaluasi keberhasilannya dalam negosiasi, dan bagaimana hal ini memengaruhi evaluasi negosiator terhadap keberhasilan mereka sendiri. Yang keempat, akun sosial. Tipe lain dari komunikasi yang terjadi selama negosiasi terdiri atas akun sosial yang digunakan negosiator untuk menjelaskan sesuatu kepada pihak yang lain, terutama ketika negosiator perlu untuk menjustifikasi berita buruk. Yang kelima, komunikasi mengenai proses. Terakhir, beberapa komunikasi adalah mengenai proses negosiasi itu sendiri, seberapa baik negosiasi tersebut berjalan atau prosedur apa saja yang mungkin diadopsi untuk memperbaiki situasi. Nah, selanjutnya, apakah negosiator bersifat konsisten atau adaptif? Taylor and Donald menyimpulkan bahwa negosiator telah mengatur respon terhadap urutan perilaku yang berbeda yang mereka terapkan secara konsisten terlepas dari konteks dan peran negosiasi mereka. Tampaknya bahwa ketika tiba saatnya untuk membuat pilihan mengenai komunikasi, banyak negosiator memilih untuk tetap menerapkan pilihan yang sudah biasa dibandingkan mencoba berimprovisasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad. Ya, kemudian apakah hal-hal yang disebutkan di awal negosiasi berguna? James Brown adalah seorang pengacara dan negosiator berpengalaman. Ia menganjurkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tetap seimbang. Yang artinya ingat bahwa ada saatnya untuk bersikap agresif, menyerah, menutup, dan saat untuk tetap membuka pilihan. Yang kedua, kelola penampilan. Negosiator yang tiba dengan tas yang dikemas dan tiket pesawat yang menyebul dari dompet di jasnya menyampaikan pesan pada lawannya, "Hei, saya ingin segera menyelesaikan ini dan pulang ke rumah." Lawannya akan termotivasi untuk melambatkan tempo negosiasi, berharap bahwa ia akan mau membuat konsesi besar karena waktu keberangkatannya semakin dekat. Ketiga, sabar adalah Anda dapat mempelajari banyak hal mengenai tingkat keinginan yang sebenarnya dari lawan Anda dengan menjauhkan diri dan menunggu. Brown menyimpulkan kesabaran dan ketangguhan akan lebih efektif jika dioles dengan low key style yang menekankan pemikiran dibandingkan keras kepalaan. Jadi belajarlah untuk memaksakan poin Anda tanpa menguasai dan bagaimana mengatakan tidak tanpa terlihat terlalu negatif. Kemudian bagaimana orang-orang berkomunikasi dalam negosiasi. A. Karakteristik bahasa. Gibbons, Braddock, dan Bush tahun 1992 menyatakan bahwa negosiasi merepresentasikan pertukaran informasi melalui bahasa yang mengkoordinasikan dan mengelola makna. Kemudian B.
penggunaan komunikasi nonverbal. Kebanyakan apa yang dikomunikasikan orang satu sama lain ditransmisikan oleh komunikasi nonverbal. Contohnya termasuk ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan kepala, dan nada bicara. C. Pemilihan saluran komunikasi. Komunikasi dialami secara berbeda ketika komunikasi tersebut muncul melalui saluran yang berbeda. Kita mungkin berpikir bahwa negosiasi biasanya terjadi secara tatap muka, asumsi yang ditekankan oleh metafora umum meja negosiasi. Namun kenyataannya adalah bahwa orang-orang bernegosiasi melalui berbagai jenis media komunikasi. Yang pertama melalui telepon, kedua tulisan, dan lebih banyak lagi melalui saluran elektronik seperti email, telekonferensi, pesan instan, dan bahkan SMS. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Galih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mendengarkan. Ada 3, yaitu mendengarkan pasif. Apa itu mendengarkan pasif? Mendengarkan pasif itu melibatkan menerima pesan saat tidak ada umpan balik bagi pengirim pesan mengenai keakuratan dan kelengkapan penerimaan. Kadang-kadang senang berbicara dan tidak nyaman dengan keheningan yang panjang. Misal, seorang negosiator yang lawan bicaranya senang berbicara mungkin menemukan bahwa strategi yang paling baik adalah dengan duduk diam dan mendengarkan, sementara pihak lainnya mengupayakan posisinya sendiri. Yang kedua, pengakuan merupakan bentuk kedua dari mendengarkan, sedikit lebih aktif dibandingkan mendengarkan pasif. Saat mengakui, sesekali menganggukkan kepalanya, mempertahankan kontak mata, atau menyisipkan respon seperti "saya mengerti". Menarik. Benarkah? Tentu. Jadi semacam seperti itu. Respon-respon tersebut cukup untuk membuat komunikan terus mengirimkan pesan. Namun pengirim pesan mungkin salah mengartikan respon tersebut sebagai persetujuan penerimaan pesan terhadap posisi mereka, bukannya sebagai pengakuan penerimaan telah menerima pesan yang disampaikan. Yang terakhir, mendengarkan aktif merupakan bentuk ketiga. Ketika penerimaan pesan secara aktif mendengarkan, mereka menyatakan kembali untuk memparafrasakan pesan pengirim dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, tentang pembalikan peran. Ada 3, yaitu membalikan peran efektif yang menghasilkan perubahan kognitif atau pemahaman yang lebih besar mengenai posisi pihak lain, dan perubahan sikap atau menerima persamaan-persamaan dari kedua posisi. Yang kedua, ketika posisi semua pihak pada dasarnya sesuai atau sama yang lain, pembalikan peran kemungkinan menghasilkan hasil yang dapat diterima atau perubahan kognitif dan sikap. Ketika posisi semua pihak pada dasarnya tidak sesuai, pembalikan peran mungkin dapat mempertajam persepsi ketidaksesuaian dan membatasi perubahan sikap yang positif. Meskipun pembalikan peran dapat menimbulkan pemahaman yang lebih besar terhadap posisi pihak lain dan menyoroti area kesamaan yang mungkin terjadi, pembalikan peran tidak selamanya efektif dalam pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak terlibat. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.